Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview motor Honda yang hampir 2 tahun tidak terlihat dan tidak pernah turun sama sekali, yaitu Honda Sonic 150R versi 2023. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black Oke kawan-kawan, jadi ini dia penampakan dari new Honda Sonic 150R Special Edition versi 2023 warna racing red. Jadi Honda Sonic ini sudah lama sekali tidak pernah terlihat, mungkin sekitar 2 tahunan ya. Sama sekali tidak pernah turun kawan-kawan. Bahkan banyak sekali yang menanyakan ke saya, "Bang, apakah Sonic 150R masih diproduksi?" Jawabannya tentunya masih, karena per hari ini unitnya masih turun ke dealer kawan-kawan. Nah, bicara soal harga, Honda Sonic 150R Special Edition warna racing red ini dibanderol di 24.450.000 untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan tampilan yang dihadirkan oleh Sonic 150R versi 2023 ini. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian batok kepalanya terlebih dahulu. Jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan paduan beberapa warna. Jadi untuk bagian tengahnya menggunakan warna hitam doff, bahannya plastik kasar, teksturnya kasar seperti kulit jeruk seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya terdapat lekukan ya, seperti ini, dan di bagian kanan kirinya dia berupa garis atau sudut. Nah, di bagian tengahnya terdapat tulisan Honda menggunakan striping warna silver kawan-kawan. Di bagian tengah sini desainnya dia lancip ke bawah, kemudian di bagian kanan dan kirinya ini dipadukan menggunakan warna merah glossy. Jadi merahnya glossy, terdapat balutan striping menggunakan warna putih dan ada tulisan racing kawan-kawan. Nah, di bagian tengahnya lagi di sini menggunakan plastik kasar juga, hitam doff, teksturnya kasar seperti kulit jeruk. Jadi menyatu ya antara bagian bawah sini dengan bagian atasnya. Jadi untuk bagian merahnya ini dia berupa layer yang menumpuk di bagian atasnya. Jadi ditumpuk seperti itu. Kemudian di bagian kanan kirinya terdapat lubang seperti ini yang menambah kesannya semakin sporty juga. Kemudian di bagian paling bawah ini menggunakan warna putih, putihnya glossy. Desainnya lancip dari bagian atas ditarik hingga ke bagian ujung bawah sini. Lancip di bagian ujungnya. Kemudian di bagian pencahayaannya sudah LED di bagian headlampnya. Dia terdapat pemisah di bagian tengahnya. Ini dia untuk pemisahnya menggunakan warna silver, ada aksen chrome di bagian tengahnya lagi. Kemudian untuk sennya masih menggunakan bohlam biasa yang posisinya menjadi satu reflektornya dengan headlampnya. Jadi dia langsung menjadi satu antara headlamp dengan sennya kawan-kawan. Sennya masih menggunakan bohlam biasa ya, belum LED. Hanya di bagian headlampnya saja yang menggunakan LED. Kemudian di bagian dudukan plat nomornya posisinya tepat berada di bawah headlampnya. Jadi di sini menggunakan bahan besi. Kemudian untuk suspensi depannya menggunakan shock teleskopik dengan as berwarna chrome di sini. Kemudian untuk bagian tabungnya menggunakan warna hitam doff kawan-kawan. Untuk fendernya menggunakan paduan 2 warna yaitu putih dengan hitam. Jadi untuk bagian putihnya ini menggunakan plastik halus ya, putih glossy. Kemudian di bagian belakangnya ini ada tambahan plastik kasar hingga ke bagian tengahnya sini. Nah, di bagian tengah ini juga plastik kasar, desainnya dia lancip. Jadi memang Sonic ini desainnya serba runcing ya, lancip-lancip, yang menurut saya memang kesannya tidak bisa diragukan, sangat sporty sih. Kemudian di bagian pengeremannya sudah disc brake di bagian pengereman depan. Untuk disc yang digunakan non wave, jadi tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan isin 1 piston. Warna yang digunakan di sini adalah coklat muda yang hampir ke emas. Nah, khusus di warna racing red ini atau special edition itu terdapat warna yang spesial di bagian velgnya, yaitu menggunakan warna merah. Sedangkan di versi standarnya menggunakan warna hitam. Jadi velgnya merah, untuk desain yang digunakan berbentuk Y kawan-kawan, seperti ini. Merahnya glossy namun tidak terlalu mengkilap ya, seperti ini. Kemudian untuk ban depannya menggunakan ukuran 70/90, ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless kawan-kawan. Merek yang digunakan untuk bannya IRC.
Dan kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian batok kepala hingga ke bagian kaki-kaki untuk Honda Sonic 150R warna racing red atau special edition versi 2023. Lanjut, sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometernya menggunakan full digital, namun untuk digitalnya sendiri ini digital polosan kawan-kawan. Yang dimaksud dengan digital polosan, jadi tidak terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Contohnya seperti di Vario, kemudian di Scoopy, PCX dan EDV itu kan terdapat tombol ya, yang tombolnya berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Sedangkan Sonic tidak terdapat tombol setting. Jadi speedometernya ini sama persis dengan yang digunakan oleh Supra GTR 150. Kemudian di bagian atasnya terdapat beberapa indikator seperti engine check, netral, kemudian ada lampu jarak jauh dan ada sen di bagian kanan dan kirinya. Untuk background bagian sampingnya menggunakan warna hitam. Sisanya di bagian kanan kirinya hingga ke bagian atasnya ini full plastik kasar. Nah, di bagian keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm maupun answer back kawan-kawan. Nah, di bagian stangnya dia desainnya naik ke atas, jadi cukup lumayan tinggi jika kita melihat ya antara bagian stang ke bagian segitiga atasnya. Kemudian untuk tombol-tombol yang ada di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan ada sen di bagian bawahnya. Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat tombol starter, tidak tersedia engine cut dan hazard kawan-kawan. Untuk bagian hand gripnya desainnya seperti ini, terdapat beberapa motif garis-garis. Di bagian jalunya menggunakan bahan plastik walaupun dalamnya ini besi, jadi luarnya dia plastik. Untuk bagian handle rem dan koplingnya di sini dicat menggunakan warna hitam, jadi garang tampilannya. Kemudian di bagian tengahnya sini atau bagian dashboardnya, untuk bagian tengah menggunakan bahan plastik kasar hitam doff. Terdapat logo Honda 3D di bagian atas ini. Jadi untuk motifnya di bagian kanan dan kiri dan bagian tengahnya sini dia warnanya hitam doff, motifnya kasar seperti kulit jeruk. Sedangkan sisanya di bagian kanan dan kirinya ini terdapat motif bintik-bintik seperti ini kawan-kawan. Kemudian ada pemanis di bagian kanan dan kiri bawahnya sini. Terdapat seperti sirip-sirip ya. Dia total ada 3 lubang di sebelah kanan dan sebelah kiri 3 lubang. Kemudian sisanya di bagian bodi halusnya kanan dan kiri ini menggunakan warna merah glossy dari bagian depan hingga ke bagian belakang sini. Jadi merah glossy. Untuk belakangnya polos, sedangkan di bagian depannya atau bagian fairingnya ini terdapat beberapa balutan stripping. Jadi backgroundnya di warna putih besar strippingnya. Kemudian ada logo Honda berwarna merah, ada sayap mengepak di sini. Kemudian terdapat tulisan Sonic menggunakan paduan warna hitam dengan tepi berwarna abu-abu, abu-abu tua ya. Kemudian ada garis lagi di sini paduan warna putih dengan abu-abu. Sisanya di bagian bawah ada abu-abu, putih dan ada tulisan 6-speed DOHC menggunakan warna putih. Ada tambahan plastik kasar di bagian depan, jadi seperti layer ya. Ada tambahan di sini, teksturnya kasar seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian undercowl-nya ya warnanya merah. Jadi untuk bagian fairing hingga ke bagian undercowl full merah kawan-kawan, glossy. Untuk bagian undercowl-nya dia polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Nah, untuk bagian bawahnya lagi di sini menggunakan bahan plastik kasar, warnanya hitam doff ya. Teksturnya seperti kulit jeruk. Kemudian terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Jadi tulisan Hondanya ini bukan timbul, melainkan dia ke dalam. Kemudian di bagian depannya, jadi untuk undercowl antara bagian kanan dan kirinya dia menyatu kawan-kawan, plastik kasar seperti ini. Dan terlihat di sini untuk leheran knalpotnya ya, dicat menggunakan warna hitam doff. Kemudian untuk posisi radiatornya dia berada di atas sini kawan-kawan. Dan untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan basis mesin dari Honda CBR 150R, yaitu mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC. Jadi mesinnya DOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oleh mesin 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Nah, di Honda Sonic 150R hingga versi terbaru ini masih tersedia fitur Kickstarter atau selah-selahan. Yang seperti kita tahu, untuk motor-motor zaman sekarang seperti CBR, CB150R sudah tidak menggunakan fitur Kickstarter seperti ini, sedangkan di Sonic masih tersedia kawan-kawan. Nah, di bagian bak mesinnya menggunakan warna hitam doff, ada tulisan Honda yang diukir ke dalam. Kemudian untuk step bagian depannya, dia modelnya seperti motor bebek ya, jadi bukan model lipat, dibalut dengan karet di bagian permukaannya seperti ini. Nah, untuk bagian tengahnya sini full menggunakan bahan plastik kasar, terdapat beberapa lubang seperti sirip-sirip yang menambah kesannya semakin sporty juga. Kemudian di bagian tengahnya lagi
Dia berlubang seperti ini. Kemudian dari bagian undercoil sini ditarik ke atas, ini juga full plastik kasar, ada beberapa motif garis-garis juga. Nah, di bagian tengahnya ini juga plastik kasar, ditarik hingga ke bagian bawah, terdapat tulisan PGM-FI Fuel Injection yang juga diukir ke dalam kawan-kawan. Sedangkan di bagian tengahnya lagi, ini ada motif garis-garis yang melintang ke atas seperti ini. Sedangkan untuk bagian joknya, di sini menggunakan warna full hitam. Kemudian ada motif bintik-bintik ya di bagian permukaannya. Untuk ukurannya tentunya tidak terlalu lebar namun cukup panjang. Jadi joknya ini kecil, yang tentunya untuk perjalanan jauh menurut saya gampang capek sih, karena memang kurang lebar ya. Menyesuaikan ukuran bodinya yang juga ramping kawan-kawan. Bahannya juga menurut saya tidak terlalu empuk. Nah, ketika kita buka di dalam joknya seperti ini, jadi kekurangan dari Sonic karena modelnya Ayago sama sekali tidak terdapat bagasi. Jadi di bagian depan yang biasanya digunakan untuk bagasi, ini digunakan untuk filter udara kawan-kawan. Untuk kapasitas tangkinya hanya dapat menampung sebanyak 4 liter kawan-kawan. Jadi karena memang bodinya ini ramping kecil sehingga tidak bisa menghadirkan tangki dengan ukuran yang besar, hanya 4 liter saja. Kemudian di bagian behel belakangnya dicat menggunakan warna full hitam doff. Kemudian untuk bodi bagian samping hingga ke bagian belakang di sini menggunakan warna putih glossy. Jadi desainnya terdapat lekukan di bagian atas, kemudian lancip di bagian ujung depan, kemudian ke belakang seperti ini, dan terdapat lekukan lagi dia ke atas seperti ini. Full putih, terdapat tulisan 150R menggunakan striping, paduan warna silver dengan merah, kemudian backgroundnya abu-abu dan merah. Dan ada tulisan One Heart di sini kawan-kawan. Nah, untuk bagian framenya seperti ini penampakannya, dicat menggunakan warna hitam glossy. Untuk step bagian belakangnya model klik, bahannya aluminium kawan-kawan. Nah, di bagian bodi belakangnya, jadi untuk plastik halusnya hanya sebatas bagian atas saja, sedangkan sisanya di bagian bawah ini menggunakan bahan plastik kasar. Teksturnya kasar seperti kulit jeruk, kemudian di bagian atasnya ada motif bintik-bintik. Jadi ada 2 motif ya, di bagian atas bintik-bintik, bawahnya kasar. Untuk bagian fendernya, dia ukurannya panjang namun tidak terlalu lebar. Untuk desainnya terdapat beberapa pemanis lekukan-lekukan seperti ini. Nah, di bagian atasnya terdapat mata kucing, ada striping bertuliskan Honda warna silver. Nah, untuk lampu penerangan plat nomor di sini tidak tersedia. Dia mengandalkan dari bagian stop lampnya. Untuk stop lampnya sendiri masih menggunakan bohlam biasa hingga ke bagian sen belakangnya. Untuk desain stop lampnya tidak bisa diragukan, terlihat sangat sporty. Jadi desainnya lebar di bagian bawahnya, sedangkan ke atasnya dia mengecil, dibalut dengan mika berwarna merah. Jadi memang Sonic ini desainnya serba runcing ya. Terlihat dari bagian atas seperti ini. Jadi benar-benar runcing di bagian ujungnya. Untuk bahan bagian atasnya di sini menggunakan plastik kasar kawan-kawan. Oke, sekarang kita bahas ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk bagian suspensinya menggunakan monoshock, belum model Prolink dan tidak tersedia adjuster. Per yang digunakan di sini merah glossy, jadi menyesuaikan warna bodinya. Kemudian di bagian swing armnya menggunakan model kotak ya, jadi belum banana. Jadi armnya seperti umumnya motor bebek, ya model kotak. Dicat menggunakan warna hitam glossy, jadi hitamnya glossy di sini. Kemudian di bagian knalpotnya dari bagian leheran hingga ke bagian silencernya ini sebenarnya warnanya hitam semua ya, hitam doff. Nah, ada tambahan plat di bagian luarnya seperti cover muffler menggunakan warna chrome. Jadi platnya ini warnanya chrome, memanjang seperti ini. Kemudian di bagian depannya sini juga terdapat cover juga, bahannya juga plat, dicat menggunakan warna hitam doff. Sedangkan di bagian ujungnya tidak terdapat end cap. Jadi untuk bagian end capnya ini dia langsung menjadi satu dengan silencernya, tidak terpisah dan tidak bisa dilepas kawan-kawan. Kemudian di bagian pengereman belakang sudah disc brake, discnya non wave. Untuk kalipernya menggunakan Nissin 1 piston. Jadi untuk kalipernya depan belakang sama-sama 1 piston. Untuk velgnya merah dengan desain berbentuk Y. Untuk ban belakangnya menggunakan ukuran 80/90, ringnya 17, sudah tubeless tentunya. Mereknya IRC. Nah, sekarang kita beralih ke bagian kaki-kaki sebelah kiri. Nah, jadi di sini terdapat cover rantai namun tidak tersedia hager. Biasanya untuk motor-motor sport atau motor-motor Ayago itu ada hager di bagian tengahnya yang menjadi satu dengan cover rantainya. Sedangkan Sonic ini dia hanya cover rantai seperti ini, tidak terdapat hager. Namun ada tambahan plastik cover di bagian atas, jadi fungsinya sama seperti hager ya, yang akan melindungi suspensinya dari percikan-percikan kerikil, lumpur ataupun pasir. Nah, di bagian cover rantainya plastik kasar, bahannya hitam doff dengan tekstur kasar seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian swing armnya
Di sini sangat terekspos ya. Dia modelnya kotak seperti ini. Kemudian untuk bagian gear setnya, nah di sini menggunakan mata 42 kawan-kawan untuk gear belakangnya. Kemudian di bagian depan kurang lebih penampakannya seperti ini untuk bagian step sebelah kiri, jadi dibalut dengan karet. Dan untuk tuas pemindahan gearnya dia depan belakang, jadi tidak hanya model congkel di bagian depan, tapi di bagian belakang masih tersedia pijakan seperti ini. Jadi kalian bisa menambah giginya melalui congkel atau tekan ke bagian belakang. Nah, di bagian congkelan depannya dibalut dengan karet, desainnya bulat seperti ini. Kemudian di bagian cover daripada gear depannya ini menggunakan bahan plastik ya, full hitam doff kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi itu tadi sekilas review new Honda Sonic 150R versi 2023 Special Edition warna Racing Red. Jadi buat kalian yang sering menanyakan di kolom komentar, Bang, apakah Honda Sonic masih diproduksi? Tentunya masih tetap diproduksi hingga tahun 2023 kawan-kawan. Jadi buat kalian yang mau beli Honda Sonic, tidak perlu khawatir, Sonic belum disuntik mati, masih tetap diproduksi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Tentunya juga dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda Sonic versi terbaru. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.